Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sonia Tri Pamungkas. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pendekatan pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Topik pembahasan kali ini yaitu pengertian pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, peran dan tugas guru dalam pengelolaan kelas, strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran, dan pendekatan pengelolaan kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat dua hal yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran, yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran itu sendiri. Kedua hal tersebut saling tergantung satu sama lain. Keberhasilan pengajaran dalam arti tercapainya tujuan instruksional sangat bergantung pada kemampuan mengelola kelas. Kelas yang baik dapat menciptakan situasi yang kemungkinan siswa belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan menggunakan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi pengelolaan kelas. Guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara organisasi kelas sehingga individu dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energi pada tugas-tugas individual. Selain itu, pengelolaan kelas adalah suatu usaha guru untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif agar tercapai kondisi yang optimal sesuai dengan yang diharapkan dan mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dan pembelajaran di dalam kelas dapat tercapai dengan optimal. Ya, selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuannya adalah agar terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Guru yang melakukan pengelolaan kelas dengan baik akan mencapai tujuan dengan baik. Sebaliknya, guru yang melakukan pengelolaan dengan kurang baik akan mencapai tujuan dengan kurang baik pula. Pengelolaan kelas dengan baik akan mengantarkan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak berilmu menjadi berilmu. Selanjutnya ada diagram hubungan antara pengelolaan kelas dengan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Ya, diagram di atas menjelaskan bahwa pengelolaan kelas tidak hanya dilakukan di awal pembelajaran saja, juga dimaksudkan untuk menciptakan suasana pembelajaran menjadi kondusif, sehingga pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Selain itu, pengelolaan kelas tidak hanya diperlukan dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam proses evaluasi pembelajaran sehingga proses evaluasi pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ya, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah di dalam kelas, seorang guru harus tahu prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat diterapkan di antaranya. Pertama, yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias dapat memberikan suasana kelas yang menyenangkan yang merupakan salah satu syarat bagi terciptanya kegiatan belajar mengajar yang optimal. Jika kelas sudah mempunyai rasa hangat, kegiatan belajar mengajar akan terasa lebih hidup dan para peserta didik akan antusias dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang.
Tantangan juga akan menimbulkan motivasi ke dalam diri individu setiap peserta didik. Yang ketiga, yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal yang negatif. Dan yang terakhir, yaitu keenam, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh peserta didik merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu menolong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya dapat menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya ada peran dan tugas guru dalam pengelolaan kelas. Pulias dan Jung mengutarakan ada 14 karakteristik yang melekat pada seorang guru. Di antaranya sebagai berikut. Guru sebagai guru, guru sebagai teladan, guru sebagai penasehat, guru sebagai pemegang otoritas, guru sebagai pemburu, guru sebagai pemandu, guru sebagai pelaksana tugas rutin, guru sebagai insan visioner, guru sebagai pencipta, guru sebagai orang yang realistis, guru sebagai penutur cerita dan seorang aktor, guru sebagai pembongkar kemah, guru sebagai peneliti, guru sebagai penilaian. Guru yang profesional harus mampu mewujudkan atau paling tidak mendekati praktik pembelajaran ideal. Guru harus selalu memperhatikan tanggung jawab untuk melakukan penilaian tentang apa yang dapat dilakukan, atau tentang apa yang harus dilakukan, atau penilaian terhadap apa yang mungkin dilakukan oleh para siswa. Dalam pengelolaan kelas yang efektif, guru harus mempunyai tugas yang baik, di antaranya A. Memberikan rangsangan kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya dan terancang baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial siswa. B. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menentang diskusi, berbagi penjelasan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan. C. Berperan sebagai seorang yang membantu, seorang yang mengarahkan dan memberi penegasan. Seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu. Rasa antusias, dengan demikian guru berperan sebagai pemberi informasi dan fasilitator. Selanjutnya, strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa di kelas, pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian, agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran juga harus meningkatkan kemampuan belajar siswa antara lain, menciptakan suasana atau kondisi kelas yang optimal, berusaha menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang, menciptakan disiplin kerja, dan menciptakan keharmonisan antara guru dengan siswa. Selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pertama, pendekatan instruksional. Pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Kedua, pendekatan pembelajaran.
Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. 3. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Selanjutnya, pendekatan kerja kelompok sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial, di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Kemudian, pendekatan elektis atau pluralistik, yaitu pengelolaan kelas dengan memanfaatkan berbagai macam pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, pendekatan teknologi dan informasi. Pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran yang modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan pengaturan terhadap kelas yang dilakukan oleh seorang guru, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, sehingga tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan kelas, guru harus mengenal tentang masalah-masalah pengelolaan kelas. Guru dapat melakukan pendekatan pengelolaan kelas agar proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih dan semoga bermanfaat.